Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sepantasnya selalu membasahi bibir seorang hamba, karena Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya dan tidak pula bosan-bosannya memberikan kita nikmatnya serta karunia-Nya sehingga kita dapat selalu menjalankan aktivitas kita. Dan tak lupa kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ali Akbar, NIM 2503350022, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi yakni penjelasan atau pengertian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baik, langsung saja kita langsung ke materi pertama yakni surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini berarti kemurnian atau keikhlasan yang merujuk pada kesucian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, tidak melakukan hal-hal perbuatan syirik, tidak mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ikhlas ini juga sering disebut sebagai Al-Asas atau dasar, atau dikenal juga sebagai At-Tauhid atau keesaan. Pengertian ayat per ayat surah Al-Ikhlas ini yakni bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah, Tuhan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dalam zat, sifat, dan perbuatan. Allahus Samad, dan dialah Tuhan dan dialah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sesuatu kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung. Beda dengan makhluknya yang selalu bergantung, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apapun sesuatu dari makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Menolak konsep bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak, memiliki seorang istri, memiliki seorang ayah, ibu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan dan lain sebagainya. Ayat ini menegaskan bahwa dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah esa, hanya satu. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada pun yang setara dengan dia. Tidak ada pun makhluk, tidak ada pun raja-raja, tidak ada pun sesuatu kekuatan yang dapat yang dapat menyamakan atau yang dapat disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Dan kesimpulan ayat ini, surah Al-Ikhlas ini dalam sebuah hadis dijelaskan isi surah Al-Ikhlas ini sepertiganya Al-Quran, dan ketika kita membacanya diyakini bahwa sifat syirik kita akan hilang. Baik, kita melangkah ke materi kedua yakni surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yakni berisikan tentang doa-doa agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada waktu malam, dari kejahatan yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Penjelasan ayat per ayat dalam surah Al-Ikhlas ini, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai subuh, Tuhan yang menguasai fajar. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh umat muslim untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai subuh, yang dapat menghilangkan kegelapan dan kejahatan. Min syarril makhluk, dan dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Allah meminta pertolongan kepadanya agar kita dilindungi dari kejahatan dari makhluk yang diciptakannya. Makhluk yang diciptakan oleh Allah sendiri, baik manusia, jin, hewan, dan lain-lain sebagainya. Min syarril ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan
malam ketika telah gulita ketika telah gelap gulita. Karena waktu-waktu malamlah sering terjadi bahaya, contohnya kejahatan, gangguan, rasa takut. Ayat ini menegaskan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berlindung kepada kejahatan-kejahatan yang terjadi pada malam hari. Wa min syarril nafassati fil uqad, dan dari kejahatan para penyihir yang meniup buhul-buhul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada sihir-sihir yang dikirim oleh para penyihir. Yang terakhir yakni wa min syarril hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan dengki apabila ia dengki. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat dengki ini adalah penyakit yang sangat bahaya, yang dimana ketika kita memiliki rasa dengki, maka amal kita akan terkuras, hati kita tidak merasa tenang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dijauhkan dari dengki ini ataupun sifat dengki ini, karena dampak buruk sifat hasad sangatlah bahaya. Baik, kita melangkah ke materi yang terakhir yakni surah An-Nas. Surah An-Nas ini berarti manusia. Surah ini mengandung atau berisikan tentang doa agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan yang dapat merusak iman kita. Penjelasan ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan manusia dan tidak ada Tuhan yang lain. Malikin nas, raja manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan penguasa seluruh umat manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah atau wajib disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan pembisik yang bersembunyi. Pembisik yang dimaksud di sini yakni adalah jin atau setan yang selalu membisikkan sesuatu ke dalam dada atau hati manusia sehingga manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan jin yang membisikkan kejahatan pada dada-dada manusia. Membisikkan kejahatan agar manusia selalu melakukan hal-hal perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Membisikkan godaan agar meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bukan hanya dari jin kita mendapatkan godaan, bukan hanya dari jin dan bukan hanya dari jin yang dapat membisikkan kita agar melakukan hal-hal yang buruk, tapi manusia juga. Manusia yang selalu mengajak kita ke dalam kemaksiatan, manusia yang selalu mengajak kita dalam keburukan, manusia yang selalu membawa kita ke arah-arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, surah An-Nas ini berarti doa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada bisikan-bisikan yang dapat merusak iman kita. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.